Oke, kita lanjut lagi untuk sesi review dengan apa yang sudah kita buat dan juga kita tes aplikasinya di level database. Nah, kita review dari diagram arsitektur yang sudah kita buat ya. Pertama, kalau kita ingat, kita sudah membuat domain, membeli domain di root 53 dan juga kita sudah men-setup DNS-nya, kita arahkan ke API dan juga front end atau ke www dan juga API. Dan kita juga sudah membuat load balancer dengan kita membuat 2 target group dan, di sini saya sudah membuat VPC-nya beserta subnet gateway-nya juga. Nah, teman-teman juga bisa meniru ya subnet seperti ini, bahwa ada public dan ini bisa diakses lewat internet, kemudian ada private, ini hanya bisa diakses lewat resource yang membutuhkan atau menggunakan VPN. Atau, ada juga subnet kedua yaitu database, ini juga sama, hanya bisa diakses dari level, dari VPN dan juga dari resource yang membutuhkan. Dalam contoh kasus ini, MySQL hanya bisa diakses oleh backend dan juga VPN. Nah, ini penting ya, private. Jadi jangan apa-apa kita buatnya public, karena kalau kita public, maka kita sudah membuka pintu kita untuk, siapa untuk menyerang ya. Nah, kalau misalkan kita buat private, ya pintunya tertutup. Hanya bisa diakses oleh yang punya kuncinya aja, yang punya akses. Ibaratnya kalau rumah, jadi mengaksesnya hanya dari pintu yang ada di dalam. Tapi kalau misalkan internetnya sudah bisa diakses internet, artinya kita memasang pintu yang bisa diakses oleh siapapun yang ada di luar, gitu ya. Nah, kemudian, terakhir juga kita sudah mengaktifkan CloudFront, di mana kita bisa membuat supaya konten kita lebih dekat dengan user, sehingga kita bisa meminimalkan, cost untuk traffic-nya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan coba tes sebentar aplikasinya. Oke. Nah, ini adalah aplikasi sudah kita buat, kita fetch image-nya dan muncul image-nya. Nah, ada satu hal yang, jangan sampai lupa, ketika kita mau mengakses konten-konten atau resource yang emang dia levelnya private, maka harus menggunakan VPN. Nah, ini contoh kasus kalau misalkan saya tidak menggunakan VPN, ketika saya ingin akses database-nya, dia akan time out. Nah, sekarang kita coba aktifkan VPN-nya, Campus, connect, kita tunggu sampai dia aktif connection-nya. Dia lagi di-assign IP address-nya, kita tunggu sebentar, biasanya nggak lama kok. Nah, ini lagi proses, ini ada statusnya ya. Nah, kita coba cek sekarang. Nah, sudah connect ya. Nah, sekarang kita coba akses ke database-nya. Coba close dulu deh. Nah, sudah bisa ya. Ini adalah URL yang tadi kita coba munculkan. Sekarang kita coba cari deh URL lain. scampus.com. Jadi, kita cari gambar lain ya. Gambar lain misalkan ini. Kita copy image address-nya, lalu kita coba masukkan ke row baru. Row baru, ini ID-nya di auto generate, URL-nya kita masukkan, kemudian created ad-nya hari ini. Ya, kita upload. Oke. Nah, artinya eh, yang row kedua itu lebih baru karena tanggalnya itu lebih baru ya. Kita coba cek refresh di bagian sini. Nah, beda ya, gambarnya berubah ya. Artinya ini tidak mengada-ngada bahwa memang aplikasi kita sudah connect ke database sini. Dan query-nya pun sudah betul, bahwa kita membuat aplikasi dengan query, ambil data dengan row terbaru. Dan teman-teman bisa kembangkan aplikasi ini menjadi aplikasi apapun. Ini hanyalah contoh sederhana. Dan tentu saja pasti teman-teman sudah membayangkan aplikasi yang keren, aplikasi yang memang, sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda atau kebutuhan perusahaan klien-klien Anda, tentu saja bisa langsung, menggunakan cara yang sama untuk deploy. Nah, ini adalah cara sederhana ya, cara menggunakan SCP, cara kita deploy-nya atau nge-build-nya di lokal, lalu kita kirim pakai SCP. Ada banyak cara lain dan nanti kita pasti akan pelajari cara yang lebih kerennya. Oke, next-nya kita akan coba untuk
deploy menggunakan Jenkins ya. Kalau sebelumnya kan kita deploy-nya di laptop sendiri, kemudian kita kirim pakai SCP. Next-nya kita akan coba pakai Jenkins. Thank you.